barang di barang siapa? Iya betul. Udah dijawab sama Doli. Jadi kalau misalnya stok opnam itu kita proses ngecek inventory yang ada di dalam perusahaan itu. Biasanya kita ke gudang. Bisa juga biasanya klien itu punya lebih dari satu gudang. Jadi misalnya inventory A itu ditempatkan ke gudang 1, inventory B itu ditempatkan di gudang 2. Jadi bisa aja kayak misalnya kita dari gudang A ke gudang B, itu biasanya kalau misalnya pisah gudang kayak gitu nggak dalam 1 hari. Biasanya kita dikasih waktu seminggu gitu ya. Nah jadi hasil yang udah kita opnam nanti kita harus masukin nih ke working paper kita biar kita bisa tahu. Berarti kan kita kalau misalnya stok opnam mau bandingin apa? Kita ngecek apa sih kira-kira pas stok opnam? Jumlah barang, quantity kan. Berarti kita ngebandingin antara yang tercatat pembelian. apa? Iya betul. Sebenarnya kita ngecek nih yang ada di laporan keuangan atau sebenarnya listing inventory-nya. Jadi perusahaan itu pasti akan punya listing inventory-nya atau listing persediaan. Nah, misalnya persediaan A itu nominal, itu kuantitinya ada berapa, persediaan B kuantitinya ada berapa. Nah, mereka punya listing tuh. Nah, kita cek apakah listing mereka udah benar sama, nanti kan kita opnam kan, udah benar sama yang kita opnam gitu. Selain ngecek kuantiti, kita ngecek apa? Ya? Kualitas, benar. Jadi kita ngecek kuantitas dan kualitas. Kenapa kita harus ngecek kualitasnya? Karena bisa aja kayak misalnya inventory yang udah usang atau misalnya expire itu tuh masih ada di gudangnya perusahaan dan itu masih tercatat di listingnya mereka. Padahal kalau misalnya udah expired atau misalnya kita ngeliat nih kalau misalnya ternyata si inventory ini tuh udah nggak bisa dipakai lagi, berarti kita harus masukin dia ke allowance of inventory itu. Habis itu nanti bisa dijadikan untuk penghapusan inventory gitu, karena memang inventory-nya itu udah nggak bisa dipakai kan. Makanya kalau misalnya kita stok opnam itu biasanya kita nggak cuma hitung tuh, kita lihat juga barangnya tuh keadaannya kayak gimana, masih bisa dipakai atau enggak. Biasanya tuh kalau misalnya udah berdebu gitu kita tanya, Pak emang ini masih bisa dipakai? Terus kita lihat juga biasanya tuh ada expired date-nya gitu, kita cek itu doang. Kita cek itu juga. Nah habis itu ada bill of material. Bill of material kira-kira apa? Coba kalau misalnya kita lihat sheet-nya. Kira-kira ada yang kebayang nggak ini menghitung apa sama apa? Bandingin apa sama apa? Terus gunanya apa? Ini ya Bu, COGS sama harga jualnya buat ngebandingin kayak ini sebenarnya dia ngambil keuntungannya mungkin wajar atau enggak gitu. Betul. Jadi benar yang dibilang teman kalian, betul nggak? Tidak. Pasti nggak dengar. Jadi kalau misalnya di bill of material, dari namanya aja udah bill of material. Jadi kita ngecek tuh material-material kita atau inventory kita itu kita beli harganya berapa, terus abis itu costnya berapa sampai itu material dijadikan sebagai finished good gitu, sampai siap dijual itu berapa. Berarti kan ada material, labor sama overhead, ya kan? Nah abis itu udah kita dapat tuh total COGS-nya, kita bandingin sama selling price-nya. Berarti ini kan kalau misalnya kita material, labor, overhead sampai ke total COGS itu kan per 31 Desember 2024 kan. Berarti kita ngebandingin ke selling price di tahun berapa? Tahun 2024 juga atau 2025? Kan misalnya kita dapat nih total COGS itu tuh angkanya per 31 Desember 2024. Nah 31 Desember 2024 itu total COGS-nya let's say 5.000 lah.
Nah, kita pengen tahu si 5.000 ini kita jual di atas atau di bawah. Berarti kita ngambil sales di tahun berapa? 2025. Karena kalau misalnya kita nyari sales di tahun 2024, maksudnya kita dapat total COGS saja udah di 31 Desember 2024. Gitu. Berarti kita harus bandingin sama sales di 2025-nya dong. Kita jual berapa gitu. Oke? Dapat konsepnya semua? Nah, abis itu sebenarnya ada juga tuh kita test of purchase. Kalau misalnya kemarin kan kita sales kan, ini purchase. Kenapa kita purchase testing di sini? Karena purchase ini misalnya masih salah ya. Ini salah. Kayaknya kalau misalnya udah update harusnya ke purchase deh. Itu Ini juga ada nggak bisa purchase nih. Kenapa ada purchase di sini? Karena pembelian. Rumusnya guys itu apa? Salah. Rumus ending inventory itu apa? di sini. Beginning Inventory ditambah purchase, kurang return iya dapat dapat ending kan. Nah, makanya pas untuk kita tahu ending inventory-nya itu kita harus tes juga namanya purchase. Jadi purchase akan masuk ke working paper yang ini. Oke? Paham teman-teman? Nah, kerjaan dulu, let's schedule ya. Turun. Bisa nggak? Ini isi dulu dari si let's schedule yang ini, yang nggak ada ininya, yang nggak ada stripnya. Nah, itu lihat dari ini keseluruhan dulu nih, keseluruhan. Kalau misalnya BB itu kan berarti BB itu apa ya, bahan baku. Terus kalau BP itu ada bahan penolong. Nah, ininya nih yang keseluruhan itu melihatnya dari TB sama kayak minggu kemarin. Oke, pindahin dulu ya. Nggak bisa, Zal. Bisanya WPS. Tadi bisa kok belum? Najwa bisa nggak? Ini ya, berarti persediaan. Kalian tahu akunnya kan? Dapat nggak? Tapi WPS. WPS Nih, bisa. nggak kelihatan ya? Ini lu gedein aja lebarin. 2023-nya isi ini, 2022-nya isi ini ya. Bisa itu langsung gitu. Terus kalian isi let's schedule-nya juga yang BB, BP, BDP, sama BJ. Tahu dapat dari mana? Nih, ininya. Yang BB, BP, BDP. Tahu dapat dari mana? Bukan. Yang BB, BP. Emang ada di TV? Iya, maksudnya tapi kayak breakdownan si BB itu ada apa aja? Ada nggak di TB? Nih. Kalau misalnya lead schedule
yang BB, BP, BDP gitu-gitu ambil dari sini. Saya contohin satu ya, BB. Gak usah deh. Dua-duanya kita kan nggak dapat nilainya kan, ya udah nggak apa-apa, kosongin aja dulu. Terus udah nih. Mana dulu? Kerjain sampai BJ ya teman-teman, sampai ini. Nah, Ini BP. Tadi BP dari mana? Ambil bangku ke sini. Nggak ada kan? Nggak ada deh. Bahan penolong ya BP. Gue lagi video ya. Bertiga. Repot banget. Bisa nggak sih? Kayaknya ada baru deh. Berarti yang disediakan progres Ini apa sih? sama tadi ini bisa digini. Iya, tadi saya iya. BP BP yang bahan penolong. Ini cara buka ini yang total. ada Memang buku. ujung total ini. Iya Bang. Iya.
Ini klik kanan. Sampai Audited. Itu yang dari WA aku. Yang mana tadi? Yang itu ya? Coba deh Apa? kalau nggak bisa kalau yang baru. Yang 2022. Itu tuh Oke. apa? Oh, udah datang kita. Iya. Coba di WA-nya nggak? Yang ini nanti di-update ya. Tadi di dalam ini tuh ada ini sebenarnya. Nah, yang ini di dalam sini hapus yang kayak yang ini. Unupdated. Jadi tuh klik kanan. Tahu ya Pak. Pak. Lagi sibuk. Buat ini. Oh ini buat ini. Kalau yang ini. Dari trial balance. Nah, di trial balance kalian lihat nih yang terkait sama persediaan tuh akun yang mana aja. Kalau misalnya ini kan, nih, berarti ini masukin ke trial balance yang apa namanya yang nggak ada stripnya. Oke. Tadi kayaknya posisi kalian ketukar daily schedule tadi di sini ya. Nah, pindahin aja ke depan karena dia emang paling depan kan. Udah, berarti list schedule udah bisa keisi. Nah, abis itu kita lanjut nih di list schedule itu tadi kan ada persediaan raw material, WIP, barang jadi gitu-gitu kan. Nah, kalian breakdown tuh di BB, BP, BDP sama BJ. Nah, ini dapatnya dari mana si BB ini? Ini ngambil dari sebenarnya ada PDF, ada Excel, tapi biar bisa di copy paste dari Excel aja kan. Nah, ini nih dari rincian persediaan barang. Ini biasanya bentuknya listing nih sebenarnya. Gitu kan? Paham? Ambil dari situ. Tadi saya udah contohin satu yang bahan baku. Berarti ini keterangan akunnya ini ngambil dari ini kan, dari nama bahan bakunya ini. Dari sini. Paham? Terus unauditednya berarti itu kan sebelum kita stock of name kan. Ini ngambil dari nilai total. Nih. Ini yang masih dikasih sama klien kan, listing klien nih. Kita pakai si nilai total ini aja. Terus adjustmentnya masih kosong nih karena kita masih belum dapat adjustment dari stock of name. Nah, ini kayaknya udah otomatis deh. Itu 2022 isinya dari mana? 2022 isinya dari mana? Nggak ada, karena kita nggak dapat informasi. Yang 2022 punya kita bisa isi cuman yang di lead schedule yang awal ini kan. Salah. Iya, saya nggak tahu. Ya, yang ini kan kalian bisa dapatkan. Tapi kalau misalnya breakdownan yang BB, BP gitu, karena kalian nggak dapat informasi, nol. Tapi kalau misalnya nanti di soal ujian atau apa kalian dapat informasi tahun lalunya berapa, isi di sebelahnya ya, yang di 2022 punya, oke? Ada yang mau nanya?